saudara-saudara sekalian, dalam seri khotbah bertemakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka saat ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul kenaikan atau keangkatan gereja sempurna. Saya akan ketengahkan ayat di dalam kitab Wahyu pasal 12. Kita baca dalam perikop yang berjudul naga memburu perempuan itu. Demikian bunyi firman Allah. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, bagian yang saya bacakan ini merupakan sepenggal dari kitab eskatologia atau kitab masa depan, yaitu kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu sana diajarkan bahwa gereja itu menjadi sempurna dan kemudian diangkat oleh Allah dengan cara memberi kepadanya sayap burung nasar. Saudara-saudara yang kekasih, gereja Tuhan atau jemaat Allah itu sebenarnya siapa? Saya pernah berpikir dan berpendapat bahwa gereja Tuhan itu adalah, oleh karena dia berasal dari kata eklesia dalam bahasa lain yang artinya dipanggil keluar, maka saya berpendapat bahwa gereja Tuhan itu adalah keturunan daripada Abraham, anak cucu Abraham. Sama sebagaimana Bapak Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Jadi begitulah gereja Tuhan itu dipanggil keluar dari dosa-dosa dunia ini, merupakan kelanjutan daripada panggilan Allah kepada Abraham. Saya pernah berpikir begitu, saudara-saudara. Tetapi guru saya, beliau menerangkan bahwa pendapat saya itu tidak benar. Saudara-saudara, kemudian saya juga memikirkan lagi dan menemukan jawaban bahwa jemaat Allah atau gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan atau orang Kristen itu adalah kelanjutan daripada jemaah Israel di padang pasir. Sebab ada kemiripan
Mereka berasal dari Mesir atau keluar meninggalkan tanah Mesir, dipanggil keluar meninggalkan daerah penjajahan itu menuju ke padang pasir. Dan begitulah seterusnya. Anak keturunannya menjadi gereja Tuhan seperti sekarang ini. Ketika pendapat saya itu saya sampaikan kepada guru saya, ternyata beliau juga tidak bisa membenarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kemudian kita berpikir lagi dan ada pencerahan dari suatu artikel yang saya baca, saudara-saudara, bahwa sebenarnya gereja Tuhan itu sudah dinubuatkan sejak di Taman Eden. Nah, artikel ini adalah ditulis oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Beliau adalah pendeta aliran Protestan yang sangat disegani. Saudara-saudara, Bapak Pendeta Stephen Tong mengingatkan bahwa di Taman Eden Allah telah berjanji kepada Ibu Hawa bahwa keturunanmu akan menghancurkan kepala ular ini. Saudara-saudara, itu di dalam faktanya di kemudian hari setelah ribuan tahun lewat, yang menjadi kenyataannya adalah bahwa Tuhan Yesus adalah keturunan daripada perempuan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan keturunan laki-laki, tetapi keturunan perempuan. Karena Tuhan Yesus dikandung oleh Ibu Maria bukan karena keinginan seorang laki-laki. Dia mengandung bukan karena keinginan seorang laki-laki, melainkan oleh kuasa Roh Kudus yang menaungi dia. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria inilah yang kemudian dia tampil sebagai raja yang oleh bangsa Israel dielu-elukan ketika memasuki kota Yerusalem dan menaiki seekor keledai. Hosana, Hosana, mubaraklah raja yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, semua orang memuji-muji dia dan orang-orang melepas jubahnya, ditaruhnya di atas tanah dan menaruh ranting-ranting daun kurma untuk dilewati oleh keledai yang dinaiki oleh Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai keturunan daripada Hawa, keturunan dari perempuan, banyak memiliki pengikut, dan yang paling akrab adalah ada 12 orang. Mereka yang kemudian disebut sebagai rasul-rasul Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada suatu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Di sana terjadi dialog antara guru dan murid. Tuhan Yesus bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini?
Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus memang menjadi idola bangsa. Dia menghidupkan orang mati. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mencelikkan mata yang buta. Dia membuat orang lumpuh berdiri dan berjalan. Dia membuat keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat. Laut yang bergelora diperintahkan, tenanglah. Dan angin badai yang menerpa dikatakan berhentilah. Semua menurut kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian Tuhan Yesus bertanya, menurut kata orang, aku ini siapa? Maka murid-muridnya menjawab, engkau adalah penjelmaan dari Elia. Engkau adalah penjelmaan dari Musa. Engkau adalah penjelmaan dari salah seorang nabi. Tuhan Yesus mendesak mereka. Tetapi kata kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus sebagai murid yang paling dituakan, dia menjawab, Tuhan, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan Yesus memuji kepada Simon dan memberi pernyataan, berbahagialah engkau, hai Simon Petrus, karena sebenarnya yang kamu ucapkan itu bukan keluar dari hatimu, melainkan dari Bapa-Ku yang di sorga. Maka di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat-Ku, dan segala pintu alam maut tidak ada yang bisa mengalahkannya. Batu karang yang dimaksud itu sebenarnya apa? Karena Tuhan Yesus menyatakan, dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat-Ku, dan segala pintu alam maut pun tidak akan bisa mengalahkannya. Batu karang ada yang memperkirakan atau menafsirkan itu adalah Petrus. Jadi di atas Petrus Tuhan Yesus akan membangun jemaat Allah. Maka di kalangan gereja Katolik sempat dipercayai bahwa Petrus merupakan paus yang pertama. Saudara-saudara, tetapi kalau kita telaah lebih dalam lagi, sesuai dengan kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang dimaksud dengan batu karang itu adalah pengakuan yang dikatakan oleh Petrus tadi. Ya Tuhan, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Inilah pengakuan. Inilah batu karang. Dan Tuhan menyatakan, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat-Ku. Jadi jemaat Allah yang dibangun atau dilahirkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu pondasinya adalah pengakuan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Mesias itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah raja yang dipilih oleh Allah, raja yang diurapi oleh Allah,
raja yang dilantik oleh Allah. Engkau adalah Mesias, kata Petrus. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Jadi kalau ada suatu kumpulan orang yang menyatakan dirinya, saya atau kami ini adalah jemaat, kami ini adalah gereja, tetapi mereka tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah Mesias atau Kristus, Sang Penebus dosa, tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, ya tidak bisa disebut jemaat, tidak bisa disebut sebagai Kristen, tidak bisa. Sebab kekristenan atau gereja atau jemaat itu adalah berdiri di atas pengakuan bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja yang diurapi oleh Allah, bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itulah gereja, itulah jemaat. Dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala pintu alam maut pun tidak bisa mengalahkannya. Saudara-saudara, jadi jemaat itu kuat sekali. Saudara-saudara dan saya orang Kristen adalah kuat sekali. Stefanus mati dibunuh, tetapi dia sebenarnya menang. Tuhan Yesus disalibkan, sepertinya kalah, tapi sesungguhnya dia adalah menang. Herodes bertanya, benarkah engkau ini raja orang Yahudi? Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini sangat prestisius, ini sangat rohani, saudara-saudara. Ini sangat religius, saudara-saudara. Gereja itu sangat religius. Jadi jemaat atau gereja itu adalah dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan manusia yang membangun. Kalau ada orang bertanya, wah jemaat ini aku yang membangun, wah gereja ini aku yang membangun, oh, ini jemaatku, oh ini gerejaku. Saudara-saudara, itu tidak benar, saudara-saudara. Sebab jemaat itu adalah jemaatnya Tuhan. Gereja itu adalah gerejanya Tuhan. Orang yang melayani di dalam atau di tengah-tengah jemaat itu adalah hanya hamba-hamba saja. Hanya pelayan-pelayan saja. Apakah dia gembala jemaat? Apakah dia pendeta? Apakah dia ketua-ketua atau pengurus-pengurus, diaken? Saudara-saudara, semuanya itu adalah hamba. Sedang yang utama adalah Tuhan Yesus. Dia yang mengatakan, di atas batu karang ini aku akan membangunkan jemaat. Aku akan mendirikan jemaat. Seorang ibu yang melahirkan, dia mengeluarkan darah dan air. Begitulah Tuhan Yesus ketika melahirkan jemaat. Kalau kita baca di Alkitab, ketika ditusuk ke lambungnya, keluarlah darah dan air. Pernahkah ada manusia yang dilukai kemudian mengeluarkan darah dan air? Tidak ada, saudara-saudara. Tetapi di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ketika ditombak Tuhan Yesus mengeluarkan darah dan air. Nanti coba saudara-saudara periksa di dalam Alkitab saudara. Itu pasti saudara akan menemukannya
Jadi sama seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya, begitulah Tuhan Yesus melahirkan gereja Tuhan. Dan segala pintu alam maut tidak bisa mengalahkan gereja Tuhan. Jangankan manusia, jangankan kekuasaan-kekuasaan dunia ini, kematian itu tidak bisa mengalahkan jemaat. Anak-anak Tuhan apabila mati dan dikuburkan, dia dihidupkan kembali oleh Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan kehidupan. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, jemaat itu kokoh sekali. Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang kokoh. Anda dan saya adalah bangunan yang kuat, yang tidak bisa dirobohkan oleh siapapun juga. Walaupun mungkin orangnya meninggal dunia, tetapi jemaat itu tidak mati. Walaupun suatu gereja mungkin mengalami suatu musibah tertentu, tetapi jemaat Tuhan itu tetap hidup. Puji Tuhan, saudara-saudara, itulah jemaat sebagaimana yang kita bicarakan tadi. Dan di dalam perkembangannya, saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka dia menurunkan kuasa Roh Kudus. 120 orang muridnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta itu. 3.000 orang bertobat. Itulah yang tertulis di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 2. 3.000 orang dibaptis, saudara-saudara. 120 murid membaptiskan 3.000 orang petobat baru. Mungkin kalau dihitung-hitung, satu murid membaptiskan kira-kira 25 orang. Saudara-saudara yang kekasih, jadi kumpulan orang-orang yang bertobat inilah merupakan jemaat yang mula-mula. Puji Tuhan. Jemaat yang mula-mula ini hidup dalam ketentraman dan jumlahnya bertambah-tambah. Tetapi sesuai dengan kehendak Allah, mereka diizinkan mengalami penganiayaan. Dan penganiayaan itu membuat mereka tersebar kemana-mana. Dan ketika tersebar kemana-mana, mereka memberitakan firman Allah. Menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Tuhan Yesus Kristus telah datang dari sorga, masuk ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia dikuburkan tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke sorga dan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga dengan penyebaran Injil ini, maka kota-kota dan daerah-daerah di sekitar Yerusalem bertobat kepada Tuhan. Bahkan sampai sekarang seluruh dunia, saudara-saudara, gereja Kristen mendunia sekali. Walaupun belum semua orang mendengar Injil, tetapi pengikut Kristus adalah jumlah terbesar dari pengikut agama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perkembangannya kalau kita belajar di Alkitab, pada akhir zaman nanti akan terjadi hal yang menyedihkan, saudara-saudara. Banyak kemurtatan terjadi. Orang yang sebelumnya percaya Tuhan, dia murtad meninggalkan Tuhan. Tetapi itu memang sudah tertulis di dalam kitab suci, saudara-saudara.
Namun di samping kemurtatan, Tuhan sudah menentukan akan terjadi kegerakan besar-besaran. Orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Orang-orang yang berdosa bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, jemaat terus bertambah menjadi banyak. Dan kemudian menjadi gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna. Sekarang ini kita adalah gereja yang belum sempurna. Tetapi pada waktunya nanti kita menjadi gereja yang sempurna. Dan kepada kita akan dianugerahkan sayap burung nasar. Seperti yang tadi kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 14. Kita akan terbang dengan sayap burung nasar menuju suatu tempat yang disediakan oleh Allah. Dan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, gereja yang sempurna ini diubahkan dalam sekejap mata. Mengalami tubuh yang baru, naik ke langit, bertemu dengan Tuhan, tinggal bersama Kristus di dalam sorga sampai selama-lamanya. Sebab itu, hai jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, setialah. Jangan takut, jangan kecewa, jangan malu untuk tetap percaya dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saatnya akan tiba, engkau dan aku diubahkan oleh Allah dan kita diangkat ke dalam sorga. Percayalah, Tuhan memberkati.